lulus ujian dalam merespon setiap kejadian. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwa Allah menggunakan setiap kejadian dan setiap keadaan sebagai bahan ujian untuk menilai siapa di antara kita yang layak dinaikkan derajatnya atau dinaikkan martabatnya, dan mana di antara kita yang tidak layak dinaikkan. Bahkan juga ada yang di antara kita tidak layak, bukan hanya tidak layak dipertahankan, tapi justru malah direndahkan martabatnya. Oleh karena itu, kita mesti mempelajarinya dengan baik, dan untuk menilai siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus dalam ujian, Allah menggunakan respon kita terhadap kejadian dan keadaan itu. Jadi kejadian dan keadaan, kalau misalnya kita ringkas dengan peristiwa itu digunakan oleh Allah sebagai materi ujian. Materi ujian disodorkan kepada kita ini seolah-olah mahasiswanya. Kemudian Allah menunggu, coba aku kasih, kalau bahasa psikologinya, aku kasih rangsangan ini, aku kasih stimulus ini. Apa reaksi dia? Apa respon dia? Jadi oleh karena itu, dalam merespon suatu kejadian atau peristiwa, kita mesti hati-hati. Kalau kita belum terbiasa, kita tunda. Jangan buru-buru merespon, jangan buru-buru bereaksi. Kita renungkan, kita pikirkan sejenak, sebaiknya kita bereaksi bagaimana, merespon bagaimana, supaya kita tidak salah langkah. Nah, terhadap mereka yang lulus ujian, Allah akan memberi penghargaan, atau kita sering menyebut rewards. Penghargaan atau rewards itu diberikan kepada kita dalam berbagai bentuk. Misalnya berupa reputasi baik di kalangan masyarakat. Kalau kita ada misalnya rangsangan, ada orang menawarkan komisi yang tidak benar, dan kita menolak. Itu Allah menganggap lulus, maka insya Allah reputasi kita naik. Terus rewards yang lain, misalnya kemudahan dalam kehidupan. Kalau kita mendapatkan reputasi baik, maka kita punya banyak teman dan banyak orang yang percaya pada kita. Lalu kita akan dengan mudah mendapatkan order, mendapatkan pekerjaan, dan kalau tak berhubungan sehari-hari, orang-orang itu akan bergaul dengan kita dengan cara yang baik. Karena caranya itu baik, maka kita menganggap pergaulan ini mudah. Coba kalau ada orang-orang di sekitar kita yang suka resek, yang suka ngejek kita, suka memfitnah kita, itu mempersulit kehidupan kita. Nah, di luar itu semua, yang lebih tinggi lagi adalah Allah memberi reward berupa pahala di akhirat dan bahkan tempat tinggal di surga. Ya. Nah, kali ini mari kita bahas kriteria respon yang menyebabkan kelulusan dan kiat-kiat merespon ujian dengan baik agar kita lulus ujian dan naik derajat atau naik martabat. Jadi kita tekankan pada pagi ini bagaimana caranya atau apa kiat-kiatnya supaya kita lulus. Secara garis besar, kita akan lulus ujian jika kita merespon kejadian atau keadaan dengan cara memperbaiki pola pikir dan perilaku. Jadi selalu dua itu ya. Pola pikirnya kita perbaiki, perilaku kita perbaiki. Kalau itu bisa lebih baik daripada sekarang, maka insya Allah kita lulus.
Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah itu menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik perilakunya? Ahsanu. Ahsanu artinya bisa lebih baik, bisa paling baik. Kalau di kalimat itu disebutkan perbandingan, pakai daripada, maka ahsanu artinya lebih baik. Tapi kalau tidak ada perbandingan, artinya dibanding yang manapun itu baik, berarti paling baik. Amala seringkali diterjemahkan sebagai amal. Amal itu perilaku. Jadi Allah itu menggunakan kematian dan kehidupan. Nah, namanya kehidupan itu ya kita makan itu bagian dari hidup. Kita ke WC itu bagian dari hidup. Kita bekerja itu bagian dari hidup. Artinya semua yang kita alami dalam kehidupan ini semua adalah ujian. Ya, Allah menyebutnya liyabluwakum, untuk menguji kalian. Terus oleh karena itu kita mesti waspada, karena ujian Allah itu kan bukan hanya dari menit ke menit, bisa dari detik ke detik. Kejadian A disusul kejadian B, disusul kejadian C, dan seterusnya. Nah, itu kita harus cepat dalam merespon. Nah, cepat itu butuh latihan. Maka mungkin pada tahap-tahap kita latihan, kita akan membutuhkan waktu beberapa saat baru merespon. Jangan buru-buru merespon. Ya, di antara kita ini kan ada orang baru ngomong, kalimatnya aja belum selesai, langsung ditimpa. Aduh, itu terlalu buru-buru. Jadi kalau ada orang berbicara, dengarkan dulu sampai dia menyelesaikan kalimatnya, sehingga kita bisa menangkap ide utuhnya. Karena kalau dia baru ngomong sebagian, itu bisa jadi itu hanya pendahuluan. Nah, kalau pendahuluan itu kalau secara ilmiah itu bisa juga itu background. Sedangkan background itu seringkali menunjukkan fakta. Misalnya fakta itu adalah fakta keadaan atau kejadian yang buruk. Nah, kalau kita buru-buru merespon, nggak kena. Tunggu dulu. Dia akan mengusulkan bagaimana caranya mengatasi kejadian yang buruk tadi. Jadi kalau dia baru cerita background, dengerin aja dulu. Ya. Dan memang mendengarkan itu sulit ya. Sulit untuk mendengarkan. Apalagi kita itu punya kecenderungan pinteran siapa sih kamu sama aku. Itu kadang-kadang kita suka begitu. Nah, itu seperti itu kita tahan. Ya. Nanti ada beberapa cara yang perlu kita lakukan supaya kita tidak buru-buru semacam itu. Begitu kita respon kita adalah respon yang paling baik. Nahnu a'lamu bima yasifun. Di akhir ayat ini mohon maaf saya membaca ini, sudah slide-nya sudah di berikutnya. Saya teruskan yang tadi, wa huwal azizul ghafur, sedangkan Allah itu maha perkasa dan maha pengampun. Maha perkasa artinya kalau kita merasa pinter, Allah lebih pinter. Kalau kita merasa kuat, Allah lebih kuat. Jadi rendah hatilah kita, jangan sok. Nah, tapi kita itu seringkali salah langkah tidak sengaja. Nah, kalau tidak sengaja, Allah itu Al-Ghafur, maha pengampun. Tapi jangan terlalu mengandalkan ampunan Allah. Kita perhatikan dulu, Kak. Allah menyebut maha perkasa dulu. Nah, kita usahakan sebaik-baiknya karena kita tidak bisa mengalahkan Allah. Terus kalau kita sudah berusaha, tetap saja ada kekhilafan dari kita mohon ampun kepada Allah, nanti Allah itu akan mengampuni karena Allah itu Al-Ghafur. Nah, kemudian ini berarti bahwa apapun yang terjadi,
respon kita terhadapnya itu harus berupa kebaikan. Nah, kebaikan itu bukan hanya respon terhadap kejadian baik, bahkan terhadap kejadian yang buruk pun kita mesti merespon dengan baik. Nah, jadi kalau ada orang berperilaku buruk terhadap kita meresponnya dengan cara baik. Kalau orang itu berperilaku baik pada kita merespon dengan cara yang lebih baik lagi. Ya. Misalnya, ada seorang yang berbicara kepada kita sambil maki-maki. Kita tidak usah membalasnya dengan maki-makian atau memarahinya. Kita tetap tenang saja dan memilih tutur kata yang baik. Karena apa? Orang itu berkata-kata kasar kepada kita, ada kemungkinan dia itu karena salah paham saja. Karena salah paham, maka bisa menyebabkan dia marah. Kita dengarkan saja, terus kalau dia salah paham. Kalau kita tidak mendengarkan utuh, kita tidak tahu bahwa dia itu salah paham. Dia salah paham. Kalau kita sudah memahami bahwa dia salah paham, kita cari kesalahpahaman itu di mana letaknya yang menyebabkannya itu. Nah, terus kita bisa membahas itu. Dan kalau dia berbicara dengan baik, kita meresponnya dengan cara yang lebih baik lagi. Allah menasihati kita, idfa' billati hiya ahsan sayyi'ah. Idfa' itu seringkali diterjemahkan dengan menolak. Tolak, kalau nolak itu kan sepertinya mengembalikan lagi. Nah, ini akan lebih enak kalau kita menerjemahkannya responlah. Responlah sesuatu yang buruk dengan cara yang lebih baik. Kalau ada orang berbuat buruk, kita respon dengan cara yang lebih baik. Nahnu a'lamu bima yasifun, kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Mereka sifatkan artinya mereka mengata-ngatain kita, mereka menganggap kita bagaimana dan sebagainya. Itu apa yang mereka sifatkan. Allah Maha tahu. Dan kalau kita orang yang baik, maka insya Allah tidak ada celah untuk menjatuhkan kita. Kalau kita sudah merasa benar, kemudian kita dengarkan omongan dia, insya Allah kita akan menemukan cara untuk merespon dengan baik. Nah, kalau begitu, kalau dikatakan bahwa stimulus atau rangsangan atau kejadian yang buruk pun kita harus meresponnya dengan baik, apakah itu berarti bahwa jika ada orang berusaha menzalimi kita lalu kita diam saja? Oh ya, enggak begitu. Misalnya gini, ketika kita berdagang dan ada seorang yang mencoba menipu kita dengan minta izin mengambil barang duluan dan membayar belakangan, kita menjawab bahwa kita akan melepaskan barang setelah ada pembayaran. Peraturannya aja yang kita keluarin, yang kita katakan. Oh, kita biasanya menyerahkan barang kalau sudah dibayar, dengan tujuan menolongnya. Jadi niatnya itu menolong dia agar dia tidak terjerumus dalam pelanggaran terhadap aturan Allah dan tidak memakan harta haram. Ini saya terinspirasi sebelum menulis ini, saya berbincang-bincang dengan teman yang berdagang, karena di sekitar dia itu banyak pedagang yang diutangin tapi lalu nggak bayar. Bermacam-macam perdagangannya, misalnya jual sayur, ngambil dulu, nanti nggak bayar, besok ngambil lagi sampai utangnya banyak. Ketika ditagih malah marah. Saya tanya kepada teman yang ini, gimana kamu banyak yang utang? Enggak Pak, alhamdulillah. Terus gimana? Ya kita bilang aja bahwa kita melepaskan barang kalau sudah ada uangnya. Ya kadang-kadang kita kasih, tapi kalau dia datang lagi, yang dulu bayar dulu, yang transaksi yang lalu bayar dulu, nanti ambil lagi silahkan. Nah, kalau memang dia niatnya
jahat, mengambil tidak bayar, dia nggak datang lagi. Ya, artinya orang itu hanya rugi yang transaksi yang pertama tadi, tapi habis itu orang itu tidak mengganggu lagi. Jadi biaya untuk membebaskan diri dari gangguan dia, caranya melepaskan nilai jual yang yang pertama tadi. Tapi tentu ini dagangan barang yang nilainya kecil ya. Kalau nilainya besar itu biasanya lebih berat, makanya kalau nilainya besar ya ini lebih firm, dan kalau ada perjanjian kapan bayar mesti ada perjanjian tertulis. Nah, kalau kita itu ketika menjawab dengan cara baik itu niatnya menolong, maka insya Allah kita memilih cara yang baik dalam bertutur kata. Nah, misalnya lagi, kalau ada dua orang yang bertikai, kita berusaha menghentikan pertikaian itu dengan maksud menolong kedua pihak agar satu pihak tidak didolimi dan pihak lain juga tidak mendolimi. Seperti sabda Nabi, unsur akhaka zaliman aw madluma, tolonglah saudaramu baik dia dalam keadaan mendolimi maupun didolimi. Lalu ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman. Saya memahami kalau kita menolong orang yang sedang dizalimi. Afaraita idza kana zaliman kaifa ansuruh? Sebaliknya kalau dia yang berbuat zalim, bagaimana aku menyuruhnya, menolongnya? Jawab Rasulullah, tahjuzuh atau tamna'u min adh-dhulm. Cegahlah dia dari kezaliman. Jadi ya, kalau itu dalam transaksi ya, kalau dia suka zalim, bayar dululah yang dulu, yang lalu itu kamu bayar dululah, biar dia bisa menggunakan untuk membeli lagi barang itu. Nah, fa inna dzalika nasruh, dengan cara menghalang-halangi yang zalim itu berbuat kezaliman, itu sudah menolong dia, menolong jangan sampai dia terjerumus ke neraka. Misalnya lagi, jika ada seorang yang menyerang kita, menyerang itu kan berarti perbuatan buruk terhadap kita. Kita membela diri, tapi membela diri itu dengan tujuan agar dia tidak menyakiti kita. Kita ini kan pihak lain, jadi dengan kita membela diri itu mencegah jangan sampai dia menzalimi saya. Dengan demikian ketika kita membela diri, dan kalau membela diri itu kan tergantung cara dia menyerang. Kalau cara dia menyerang itu menggunakan alat, maka mungkin kita membela dirinya dengan alat. Nah, maka ada kemungkinan melukai dia. Ya. Tapi melukainya dia itu bukan karena dendam, tapi dalam rangka mencegah supaya dia tidak menzalimi kita. Ya, makanya di Al-Quran itu ada misalnya perang. Itu instruksinya bukan tusuklah dada mereka, bukan. Potonglah jari-jari mereka, karena dulu kan perangnya pakai pedang. Potonglah jari-jari mereka. Jadi dikenakan jari-jarinya, dengan jari-jari putus tidak bisa pegang pedang lagi. Dengan tidak bisa pegang pedang, berarti dia tidak akan bisa menyerang lagi. Tetap hidup, ya, tapi tidak menyerang. Nah, itu salah satu cara untuk menolong. Ya. Maka jika dia berhenti menyerang, kita tidak akan menyerangnya, karena kita itu tadi hanya membela diri. Kalau dia sudah tidak menyerang, ya sudah, nggak ada masalah. Maka berdamai itu lebih baik. Ini Allah berfirman, wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Kalau mereka itu memang mempunyai kecenderungan untuk berdamai, udahlah kita berdamai. Oh, jangan terus menantang dia minta damai, itu berarti dia pada posisi kalah, kemudian kita hajar. Enggak, jangan. Udah, damai-damai. Fajnahna, beri kesempatan untuk berdamai. Terus kalau dia lain kali mau memusuhi kita lagi, gimana? Wa tawakkal 'ala Allah, serahkan saja kepada Allah. Kita berhati-hati. Innahu was-sami'ul 'alim. Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Terus coba itu tadi contoh-contoh.
Sekarang berikutnya saya ingin membahas kiatnya. Cara-cara bagaimana supaya kita bisa merespon dengan baik. Ya. Kiat agar kita bisa selalu merespon kejadian dengan baik dan tidak terpancing untuk merespon dengan buruk, kita memulai dengan cara menafsirkan kejadian itu. Jadi begitu ada kejadian kita tafsirkan dulu. Nah, tapi kita hati-hati ya. Ketika kita menafsirkan suatu kejadian, kita itu menggunakan perangkat. Yang perangkat itu biasanya sudah ada di dalam memori kita. Nah, kalau dalam memori kita itu kita isi dengan pengetahuan, kita isi dengan pengalaman, kemudian kita itu mengingat contoh-contoh terdahulu, dan yang paling penting adalah di memori kita kuatkan keimanan. Jadi di dalam memori kita perbanyak konsep-konsep keimanan. Artinya apa? Kita mesti rajin ngaji, ya. Kita mesti rajin ngaji supaya konsep-konsep keimanan itu makin hari makin banyak karena kita nanti ketika memakai simpanan atau memori keimanan itu, kita memakainya itu dalam waktu sepersekian detik. Nah, kalau kita itu tidak mengisi lagi dan tidak diulang lagi, kita lupa. Itu kan seperti SOP, ya, seperti Standard Operational Procedure. Itu harus dihafal, dan hafalnya bukan hanya hafal pokoknya ingat, enggak sampai menjadi refleks. Nah, jadi pertama, begitu ada kejadian, kita menghindari penilaian buruk, penilaian terhadap kejadian itu baik atau buruk, kita jangan menggunakan selera. Nah, jadi nomor satu, kiatnya supaya kita bisa merespon dengan baik, kita jangan menggunakan selera untuk mengukur baik dan buruk. Kenapa? Karena selera itu tidak menjamin kebenaran, dan selera itu indikasi egoisme atau egotisme, ya, egoistik. Ya, kalau kita itu menonjolkan selera itu kan seleraku, nah, itu ego. Nah, dan selera itu biasanya tidak stabil, berubah-ubah. Pagi kepengen makan nasi, mungkin suatu saat kepengen makan bubur, atau tadi kepengen makan nasi, kemudian ada teman datang membawa bubur, ya dari wah ini bubur ini, nah ini berubah menjadi keinginannya ke bubur. Jadi selera itu berubah-ubah, dan selera itu antara satu orang dan orang lain itu beda. Nggak ada orang yang seleranya sama, dan selera itu dipengaruhi berbagai faktor. Faktor itu bisa faktor internal, bisa faktor luar. Faktor internal misalnya, ketika kita itu marah, selera kita beda dengan ketika kita itu sedang senang. Ketika kita menderita sakit, selera kita beda dengan ketika kita sehat. Nah, itu faktor dari dalam. Faktor dari luar itu bisa macam-macam. Ketika banyak teman bercanda begitu, selera kita berbeda dengan kalau kita sedang sendirian dan kemudian kita itu sedang galau begitu, seleranya beda. Oleh karena itu, kita jangan menggunakan selera untuk ukuran baik atau buruk. Ini dikasih contoh oleh Allah. Ayat ini populer ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan kepada kamu berperang. Ini konteksnya itu ketika orang-orang Mekah mengerahkan tentara untuk menyerbu Madinah. Itu pertama kali terjadi pada tahun kedua, yang kemudian terjadi perang Badar. Pasukan Islam hanya sekitar 300-an, ya, 313 sekitar itu. Musuh itu sekitar 1000. Padahal sebelum perang Badar
ayat-ayat yang turun itu selalu mengatakan, udahlah, maafkan aja mereka. Mereka kan tidak tahu. Udahlah, nggak usah diladeni, sabar saja. Nah, ketika akan diserbu, Allah mengatakan, kutiba alaikumul qital, wajib kamu harus kamu berperang. Nah, di ayat yang lain disebut, udzina lilladzina dzulimu, orang yang dizalimi itu diizinkan untuk berperang. Jadi berperang itu terpaksa. Nah, wa huwa kurhul lakum, padahal perang itu tidak kalian sukai. Ya iyalah. Karena apa? Kita itu kan kepengen tetap hidup dan sehat. Kalau kita berpartisipasi dalam perang, maka ada kemungkinan kita mati, ada kemungkinan kita luka, tidak sehat lagi. Pasti kita nggak suka. Itu bawaan. Tapi jangan gunakan itu sebagai ukuran. Wasa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Jangan-jangan kalian itu membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Wasa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Jangan-jangan kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Ya. Misalnya, ini kalau mereka tidak mau perang, terus karena perang itu menyebabkan kematian, jadi itu dianggap buruk, terus tidak mau perang. Nah, musuh tetap datang, ya kita akan dipakai bulan-bulanan, kita bisa dibunuhin dan harta kita bisa dirampas. Terus seterusnya kita dibully terus karena kita lemah. Tapi meskipun orangnya sedikit, kalau dengan kegigihan, maka orang yang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak. Dengan bisa mengalahkan banyak, mereka itu menjadi gentar. Wih, mereka sedikit saja bisa mengalahkan kita. Bagaimana kalau mereka banyak? Gitu. Jadi melawan itu sekaligus membuktikan bahwa kami tidak bisa dibully terus-terusan. Kamu memaksa dengan cara mengancam kematian kami membela diri. Kalau mereka kemudian lari tunggang langgang, ya jangan dikejar, nggak usah. Karena kalau mereka lari kan berarti sudah tidak membahayakan, gitu. Ya. Jadi intinya di ayat ini adalah jangan menggunakan selera sebagai ukuran baik atau buruk. Saya suka memberikan contoh yang mungkin ada yang bosan mendengar, misalnya istri cerewet. Istri cerewet itu biasanya suami nggak suka. Tapi di dalam kecerewetan itu banyak kebagusan, karena istri yang normal kalau cerewet itu bertanda suaminya bandel, diingatkan sekali tidak mau, dua kali tidak mau, sampai berpuluh-puluh kali, akhirnya istrinya cerewet. Jadi kalau ada istri cerewet, jangan pakai ukuran selera. Kalau selera jadi nggak suka sama istri. Tapi kalau kita, isinya tuh nasihat kok. Nah, jadi kalau istrinya negur, kita menjadi suami ini mestinya lalu senang. Kedua, kiat kedua, kita pahami bahwa semua kejadian dan keadaan tidaklah terjadi dengan sendirinya atau secara kebetulan. Jadi kita jangan bilang kebetulan aja. Hati-hati kalau kita bilang kebetulan aja, berarti tidak ada kekuasaan Allah di situ. Apapun yang terjadi itu Allah yang menciptakan. Jadi nggak ada yang terjadi dengan sendirinya. Nah, kalau itu terjadi karena dilakukan oleh Allah, itu berarti tidak lepas dari kudrah dan iradahnya Allah. Kudrah itu kekuasaan, iradah itu kehendak. Kehendak itu berarti ada tujuan. Jangan pernah menganggap Allah itu menciptakan peristiwa tanpa tujuan. Manusia saja kalau berbuat sesuatu tanpa tujuan, orang itu gila. Contoh yang paling gampang, itu laki-laki ganteng sekali, atau cewek itu cantik sekali, tapi suka senyum-senyum sendiri tanpa tujuan. Jadi itu
Kalau orang senyum sendiri tanpa tujuan berarti gila. Kalau menganggap Allah melakukan sesuatu tanpa tujuan sama dengan menganggap Allah gila. Ya. Pasti Allah mempunyai tujuan, dan tujuan Allah pasti baik. Allah menciptakan apapun pasti baik. Logikanya gampang. Semua peristiwa yang terjadi di dunia ini itu semua diciptakan oleh Allah. Sampai dengan ada yang memakan, harimau makan kambing, makan rusa, terus si biawak makan ular, ular makan tikus. Ini meskipun yang wujudnya itu kayak memakan, ini baik oleh Allah. Buktinya apa? Dengan cara seperti itu, alam raya ini lestari. Maksud saya lestari sampai dengan sekarang. Tetap ada berapa miliar tahun ini, bumi ini. Nah, kalau Allah itu tidak pandai memanage, tentu sudah hancur dari dulu. Ternyata masih ada. Bahkan kita sudah mati pun, alam raya ini akan jalan terus. Gitu. Akan jalan terus dengan cara Allah mengelola. Nah, ketika mengelola itu ya ada yang muncul, lahir, ada yang mati. Itu untuk menjaga keseimbangan ya. Seperti harimau tadi, predator itu penting supaya bisa menjaga keseimbangan. Jadi ada satu benda bisa dikalahkan oleh benda lain. Ada api bisa dikalahkan dengan air dan seterusnya. Jadi itu mekanisme bagaimana Allah mengelola atau memanage alam raya ini. Nah, itu berarti apapun yang terjadi itu baik adanya. Nah, karena itu kita mesti menafsirkan kejadian atau keadaan itu sebagai baik adanya. Memang kejadian atau keadaan apapun pasti mengandung unsur baik dan unsur buruk sekaligus. Tapi kita lebih memfokuskan perhatian kita pada unsur baiknya sambil mewaspadai unsur buruknya. Ya. Allah menyebutnya di surat Ali Imran, biyadikal khair. Ini Allah mengajari kita. Ya. Awal dari ayat ini bunyinya qul, katakan. Ya. Katakan bahwa engkaulah Allah yang memberikan kekuasaan dan engkaulah yang mencabut kekuasaan. Nah, terus setelah itu ada statement biyadikal khair, katakan bahwa hanya di tanganmu lah semua kebaikan. Nah, artinya apapun yang dilakukan oleh Allah itu pasti baik. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi nomor satu tadi jangan menggunakan selera. Nomor dua, kita tafsiri apapun yang terjadi itu baik. Yang ketiga, kalau terjadi sesuatu yang menurut kita itu buruk, menurut kita, berarti menurut selera kita, karena mengakibatkan kita jatuh sakit atau mengalami kesulitan dalam kehidupan misalnya, maka kita dengan sukarela merefleksi diri sendiri, berintrospeksi, dan mencari letak kesalahan kita. Ini saya dulu diajari, kalau kita menjadi guru SD misalnya, ada anak nakal, jangan buru-buru menganggap anak itu nakal. Anak itu suka mengganggu kiri kanannya. Jangan buru-buru menganggap anak itu nakal. Nomor satu, refleksi dulu, refleksi pada diri sendiri. Salahku apa ya? Kok anak ini kok berani bercanda atau mengganggu sebelahnya? Salahku apa? Jadi, mungkin aku kurang tegas, mungkin aku kurang memperhatikan. Jadi kalau saya dulu menghadapi anak yang nakal begitu, saya tidak selalu berdiri di depan kelas. Saya jalan di lorong-lorong, terus memberi perhatian kepada anak-anak yang nakal. Nah, ketika diperhatikan begitu, ternyata mereka menjadi baik. Nah, jadi pokoknya kalau ada kejadian apapun yang membuat kita menjadi kesulitan, jangan menyalahkan Allah dan jangan menyalahkan keadaan. Karena keadaan itu yang menciptakan Allah. Kalau kita menyalahkan, aku gak nyalain siapa-siapa, terus apa? Nyalain keadaan. Hati-hati, keadaan itu yang menciptakan Allah. Kalau menyalahkan keadaan sama dengan menyalahkan Allah. Nah, nomor satu, refleksi diri. What's wrong with me?
apa sih salahku? Ya. Kenapa begitu? Saya kasih contoh. Allah itu telah memberi kita kesehatan selama bertahun-tahun. Di antara kita ada yang umur 60 jarang sakit, ya. Ada yang umur 40 tidak pernah sakit misalnya. Nah, itu Allah telah memberi kita kesehatan bertahun-tahun dengan cara membuat organ-organ tubuh kita itu beroperasi dengan normal. Darah mengalir dengan normal, pernafasan itu paru-paru berfungsi dengan normal dan sebagainya. Semua normal. Itu artinya Allah itu sudah membuat diri kita sehat dengan komponen-komponen diri kita itu bisa berfungsi seperti mestinya. Kalau suatu saat itu sakit, jangan menyalahkan Allah dong. Allah itu sudah membuat kamu sehat kok. Nah, jadi kalau ada jatuh sakit, kita introspeksi. Apa kesalahanku ya sampai aku sakit? Misalnya, kalau ada pernafasan terganggu, salahku apa? Oh lah, kamu merokok. Berarti rokok itu mengintervensi ya, mekanisme yang sudah dibuat baik oleh Allah. Misalnya lagi peredaran darah itu kok tidak lancar. Kenapa? Oh, jangan-jangan aku makan garam terlalu banyak atau makan lemak terlalu banyak. Ya, karena lemak itu segar, enak begitu. Lalu terus banyak-banyak makan lemak. Ya itu berarti kita telah mengintervensi peredaran darah. Nah, misalnya lagi, waduh sendi-sendi kok sakit. Jangan-jangan kamu telah makan terlalu banyak makanan yang mengandung purin. Nah, purin itu belum banyak misalnya di jeroan. Enak, saya dulu tuh sampai dengan masa kuliah, saya tuh paling seneng ampela dan hati. Jadi kalau makan ke ayam begitu mintanya ampela karena enak. Ternyata itu kolesterolnya tinggi. Makanya Allah memberi tahukan kepada kita melalui Nabi Muhammad, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apapun kebaikan yang menimpa pada dirimu itu dari Allah. Tadi peredaran darah normal, sistem pernafasan normal dan sebagainya itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'ah, dan keburukan apapun yang menimpa kamu fa min nafsik, itu dari dirimu sendiri. Jadi introspeksi, apa ya kesalahan apa yang sudah aku lakukan. Kemudian saya teruskan di contoh misalnya, seringkali terjadi penyakit datang karena kita telah melakukan suatu kesalahan, baik secara sengaja maupun tanpa sengaja. Ini berarti bahwa kita telah melakukan sesuatu yang menyebabkan kerusakan berupa penyakit setelah Allah menciptakan kebaikan berupa kesehatan. Jadi jangan sampai kita merusak yang sudah baik. Allah meringatkan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan berbuat kerusakan di bumi setelah diatur oleh Allah baik. Di bumi kita ini termasuk bagian dari bumi. Jadi termasuk kita jangan merusak diri kita. Termasuk ini lingkungan. Kenapa terjadi banjir? Iya, karena pohon-pohon yang ada di bukit kamu tebang, terus tanahnya kalian plester, kalian tutup dengan semen dan sebagainya. Kemudian sungai itu tidak dibiarkan mengalir dengan baik, sampah-sampah dibuang ke situ. Terus ada saluran daerah yang dialiri air itu dengan lancar, di situ dibangun bangunan-bangunan yang menghambat flow, menghambat arus air, terus jadinya banjir menggenang. Salah siapa? Itu salah kita. Itu namanya membuat kerusakan setelah dibuat oleh Allah baik. Jadi tanah itu memang dibuat oleh Allah, ada yang cekung. Kenapa? Penting itu cekungan.
itu kan semacam water catchment, supaya ada air yang tertampung di situ sehingga daerah sekitar situ itu subur. Nah, kalau cekungan tidak boleh ada airnya, nanti tanah itu menjadi tidak ada yang subur. Jadi biarkan cekungan. Tapi coba di Jakarta, daerah cekungan-cekungan itu dijual kepada developer, terus dibangun infrastruktur. Waktu beli karena itu daerah banjir, harganya murah. Setelah dibuat infrastruktur, harganya tinggi sekali. Terus supaya developernya itu mendapatkan izin, ngasih sokongan kepada pejabat yang mengambil keputusan. Nah, salah siapa? Salah kita. Jadi jangan buru-buru menyalahkan Allah. Yang keempat, kita mesti karena semua kejadian itu baik, kita mesti menerima dengan lapang dada. Karena apapun yang terjadi adalah keputusan Allah yang telah diambil menurut pertimbangan Allah itu baik. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Ini kalau arti kata-kata wa kana amrullah. Semua urusan Allah itu qadaran, adalah keputusan atau ketentuan makduro yang sudah ditentukan. Qadaran juga bisa berarti takaran. Apa yang dilakukan oleh Allah itu adalah takaran yang sudah ditakar, artinya proporsional. Kalau banjir, ya coba aja perhatikan letak tanah yang banjir itu seberapa ketinggiannya, terus kemudian seberapa banyak genangannya, berapa lama tergenang di situ, itu semuanya bisa dihitung. Qadaran itu perkiraan yang diperkirakan, sudah diperhitungkan oleh Allah. Maka Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak asal. Bukti bahwa kalau kita itu bisa berlapang dada, tadi kan anjurannya supaya kita itu berlapang dada terhadap apapun yang terjadi. Kita buktikan bahwa kalau kita menerima dengan lapang dada, itu kita tidak merasa kecewa. Tidak merasa kecewa kenapa terjadi begitu. Ya memang begitu, salah saya. Lalu terus kita merubah perilaku kita. Dan jangan mengandai-andai. Karena kalau kita mengandai-andai, itu berarti tidak rela keputusan yang sudah diambil oleh Allah. Rasulullah itu bersabda begini, hadisnya panjang, tapi saya ambil agak pendek supaya ini langsung ke poinnya. Tapi bagian depan itu Rasulullah bersabda bahwa Allah itu lebih suka orang mukmin yang kuat dibanding orang mukmin yang lemah. Nah, terus ada saran-saran dari Rasulullah. Saran yang terakhir yang disebut, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu. Kalau kamu tertimpa sesuatu, jangan berandai-andai. Wah, kalau dulu aku lakukan itu, tentu aku sudah begini. Misalnya kuliah kedokteran, sudah sarjana, ganti haluan, ambil manajemen. Terus kebetulan saat itu memang dokter itu biasanya tidak miskin ya. Itu kalau misalnya kuliah yang lain, terus penghasilannya tidak sebesar kalau jadi dokter misalnya. Wah, seandainya aku dulu terusin aku ambil profesi, bukan enak. Nah, jangan pernah mengatakan begitu. Karena begitu kita mengatakan demikian, kita itu menjadi lemah, menjadi tidak berdaya. Jangan. Pokoknya jangan mengandai-andai gitu. Yang sudah terjadi sudah. Bygone is bygone. What is done is done. Apa yang sudah terjadi terjadi. Bygone itu apa yang sudah berlalu,
isbaikon. Ya sudah berlalu. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Katakan bahwa ini adalah qadarullah. Ini adalah ketentuan Allah. Dan Allah kalau menghendaki pasti terjadi. Ya. Karena menurut Rasulullah, fa inna law taftahu amal syaitan. Kalau kamu mengandai-andai, nanti setan banyak datang mengerumuni kamu. Karena dengan mengandai-andai itu kan ada rasa tidak menerima kejadian. Kalau tidak menerima berarti sama dengan protes kepada Allah. Nah, itu berbahaya, membahayakan iman. Yang kelima, kalau terjadi sesuatu yang bersesuaian dengan yang kita inginkan, ya, karena kejadian itu kadang-kadang sesuai dengan yang kita inginkan, kadang-kadang tidak. Kalau sesuai dengan keinginan, cepat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang telah menciptakan keadaan ini, kejadian ini. Karena apa? Kalau kita tidak cepat bersyukur, nanti yang muncul egonya. Aku hebat. Nah, terus dianggap itu sebagai prestasi. Ini prestasiku. Nah, kalau sedikit-sedikit ada kesuksesan, prestasi, maka yang muncul kebanggaan dan kesombongan. Maka begitu dapat kejadian, menerima kejadian yang atau menghadapi kejadian yang cocok dengan yang kita inginkan, cepat-cepat bersyukur, ya, supaya jangan keduluan kebanggaan, jangan keduluan kesombongan. Ya. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Kalau kalian kafir di sini artinya tidak mau bersyukur. Kalau kalian tidak mau bersyukur, Allah Maha Kaya, tidak butuh kamu bersyukur. Wala yardha li ibadil kufr. Allah tidak ridha kalau hambanya itu tidak berterima kasih. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah akan ridha kepadamu. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, kalau yang terjadi kebetulan tidak bersesuaian. Kalau yang kelima tadi kan yang bersesuaian. Yang keenam, kalau tidak bersesuaian dengan apa yang kita inginkan, misalnya kita tuh kepengennya sehat, terus jadinya ternyata sakit. Kita kepengennya semua lancar-lancar, ternyata ada bencana alam. Maka kita bersabar. Karena bisa jadi Allah menciptakan kejadian itu bisa menjadi teguran bagi kita bahwa kita telah berbuat salah, lalu menjadi tegur. Misalnya, kok flu? Nah, Allah menegur kita, ini kamu sih kurang tidur, ya, makanya aku kasih peringatan, kasih flu, gitu. Kamu sih makannya nggak teratur, dan sebagainya. Terus kamu jadi sakit. Jadi bisa kejadian buruk itu sebagai teguran. Bisa juga sebagai hukuman dari Allah. Jadi kalau orang memang bandel begitu, terus oleh Allah dikasih hukuman. Atau sebagai cobaan. Nah, sambil bersabar, kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampunannya dan memohon bimbingannya agar kita bisa kembali ke jalan yang benar dan bisa mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, ini Allah memberikan contoh dan ayat ini juga populer. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh kami akan menguji kalian dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta bisa penghasilannya kecil, bisa ekonomi nasionalnya tuh lagi terpuruk, bisa juga karena harta kita hilang misalnya gitu. Wal anfus, dan kekurangan jiwa, ada dari saudara kita atau pasangan kita meninggal dunia, wathamarat, dan juga kekurangan buah-buahan, tanahnya tidak subur dan sebagainya. Itu dipakai oleh Allah sebagai ujian. Wa basyiris sabirin. Berilah kegembiraan atau senangkanlah orang-orang yang bersabar menghadapi itu. Ya, jadi ada 6, tapi 6 ini bukan seluruhnya, bisa ditambah lagi. Yang pertama, kita menghindari penggunaan selera sebagai ukuran baik buruk. Yang kedua, kita pahami bahwa Allah dalam menciptakan segala sesuatu pasti maksudnya baik. Yang ketiga, kita merefleksi, jangan-jangan kesalahan itu ada pada kita. Kemudian yang keempat, kita berlapang dada,
terhadap apa yang terjadi. Karena lapang dada ini membuat kita tetap tenang, lalu bisa berpikir bagaimana mengatasi problem. Kemudian yang kelima, kalau itu bersesuaian dengan apa yang kita inginkan, kita bersyukur. Kalau tidak bersesuaian, kita bersabar. Nah, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini, bahwa Allah menciptakan kejadian dan keadaan untuk memilih siapa di antara kita yang layak ditingkatkan derajatnya. Ada beberapa kiat agar derajat kita meningkat melalui respon yang baik seperti berikut. Kita menghindari penilaian baik buruk dengan selera. Kita meyakini bahwa maksud Allah pasti baik. Kita merefleksi diri. Kita menerima ketentuan Allah dengan lapang dada. Kita bersyukur dan kita bersabar. Semoga Allah membimbing kita dalam merespon kejadian dan keadaan dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Amin.